Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randa. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu administrasi dan supervisi pendidikan. Oleh karena itu, untuk teman-teman jangan lupa ditonton, semoga bermanfaat dan diambil pelajaran yang ada di dalamnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi Pak. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semua semangat sekali ya. Oke, karena semua udah semangat, hari ini Bapak akan memulai pembelajaran kita. Ya, pembelajaran seperti biasa ya. Kita slow, santai, tapi pasti. Karena tujuan kita kesini pun mencari ilmu, menuntut ilmu, dan terus untuk belajar. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini anak-anak, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Hari ini Bapak akan melanjutkan materi kita, di mana Bapak hari ini akan menjelaskan tentang pengawasan pendidikan. Oke. Sebelumnya Bapak mau bertanya dulu. Di sini siapa yang sudah pernah membaca bukunya? Yang sudah tahu arti dari pengawasan? Saya Pak. Oke, silakan. Pengawasan adalah kegiatan orang-orang yang mengawasi orang yang sedang bekerja. Oke, ada yang lain? Yang ingin menambahkan? Saya Pak. Oke, silakan. Suatu kegiatan yang dilakukan seorang pimpinan. Oke, Bella, terima kasih tadi. Itu jawaban dari teman kita, saudari Bella, Sari, dan saudari Tarisa. Baik, Bapak akan menambahkan jawaban dari mereka tadi. Jadi, pengertian pengawasan itu sendiri, yaitu adalah kegiatan seorang pimpinan. Kegiatan seorang pimpinan untuk menjamin agar kegiatan sesuai dengan rencana kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini pengertian daripada pengawasan itu sendiri. Artinya pimpinan itu sangat bertugas untuk bisa mengawasi apakah kegiatan ini sudah terlaksana, atau dalam organisasi ini apakah kegiatannya sudah sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Misalkan kita kaitkan dalam lembaga kependidikan, apakah siapa sih yang menjadi pengawas? Yang menjadi pengawas adalah seorang, misalnya kepala sekolah, guru dan lain, untuk mengawasi murid-muridnya apakah sudah bisa sesuai dengan target yang telah ditentukan. Misalnya mencapai nilai A, apakah pembelajarannya, apakah proses belajarnya sudah bisa menjamin agar bisa mengarah dan mendapat nilai A seperti yang telah ditentukan tadi. Oke, sedangkan ada pengertian menurut para ahli, namanya adalah Ibrahim Lubis. Mungkin anak-anak semua sudah membacanya di buku kemarin. Mungkin pernah membaca seperti yang ada di buku itu sendiri. Jadi menurut Ibrahim Lubis ini, pengertian dari pengawasan itu sendiri ialah kegiatan seorang manajer yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana, kegiatan, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Artinya kurang lebih sama seperti ini. Hanya saja di sini itu manajer
manajer. Kalau di pengawasan tadi kan pimpinan. Kalau di sini Ibrahim Lubis lebih menekankan kepada seorang manajer. Artinya apa? Dia lebih mengarahkan kepada dunia pekerjaan. Artinya Ibrahim Lubis menyatakan kegiatan seorang manajer untuk mengawasi pekerjanya agar bisa melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan rencana kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan pada sebelumnya. Oke, mungkin sudah bisa dimengerti itu anak-anak semua apa sih yang dimaksud dari pengertian pengawasan itu sendiri. Oke, baiklah, apakah dari pengertian ini bisa dimengerti itu anak-anak semua? Oke, siap. Jadi kurang lebih pengertian seperti ini. Dan selanjutnya pengawasan sangat meliputi dalam aspek jadi Bapak juga menambahkan bahwa pengawasan juga sangat meliputi dalam segala aspek kegiatan organisasi yang disebut dengan administratif control. Jadi bahwasanya administratif control yang punya pengertian pengawasan yaitu meliputi segala aspek yang ada dalam kegiatan organisasi. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti untuk anak-anak semua ada yang ingin ditanyakan. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak masuk ke materi selanjutnya. Oke, jika tidak ada, Bapak lanjutkan. Jadi dari pengawasan ini terbentuklah bentuk pengawasan, artinya seperti khusus dibentuk untuk bisa mengawasi pengawasan ini secara lebih baik, gitu. Bapak akan menjelaskan. Oke. Dari pengertian pengawasan tadi, terbagi adanya bentuk pengawasan. Bentuk pengawasan. Bentuk pengawasan ini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, pengawasan fungsional. Yang kedua, oke, mungkin ada yang tahu yang kedua? Saya, Pak. Oke, silakan. Pengawasan yang bersifat politis. Oke, itu tadi dari Saudari Bella, pengawasan yang bersifat politis. Yang ketiga, ada bentuk pengawasan yang bersifat masyarakat. Dan yang terakhir, pengawasan yang bersifat melekat. Nah, mungkin dari keempat ini ada yang tahu salah satu pengertiannya. Apa sih bentuk pengawasan yang dari keempat poin ini? Mungkin ada yang salah satu yang ingin menjawab. Saya, Pak. Oke, silakan. Bentuk pengawasan. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dibentuk khusus membantu pimpinan. Oke, baiklah anak-anak, itu tadi teman kita menjawab, Saudara Tarisa, bahwasanya pengertian fungsional adalah badan pengawas yang dibentuk khusus untuk membantu seorang pimpinan. Jadi misalnya dalam sebuah daerah adanya yang namanya Bawasda atau Badan Pengawas Daerah, dan juga adanya Inspektorat Daerah. Artinya membantu pimpinan untuk mengawasi bagaimana sih kegiatan yang ada di sana, apakah sudah dijalankan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oke, itu pengertian dari bentuk pengawasan yang bersifat fungsional. Sedangkan bentuk pengawasan yang bersifat politis dilakukan misalnya oleh DPR atau DPRD. Apa sih yang mereka lakukan? Mereka melaksanakan tugasnya untuk mengawasi apakah kegiatan yang ada yang dilaksanakan dalam pemerintahan itu sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada awalnya atau ditentukan sebelumnya, gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah pengertian daripada
bentuk pengawasan yang bersifat politis, artinya yang dilaksanakan misalnya seperti seorang DPR sesuai dengan tugasnya dan kewenangannya masing-masing, artinya kurang lebih seperti itu. Oke, yang ketiga masyarakat, artinya bentuk pengawasan yang bersifat masyarakat ini langsung dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat itu sendiri. Itu sendiri. Artinya mereka melakukan pengawasan, melihat apa sih yang dilaksanakan misalnya dalam daerah itu sendiri. Apakah sudah sesuai sih dengan program yang mereka tawarkan sebelumnya? Mereka pun menawarkan baik dengan tindakan lisan maupun secara tertulis. Misalnya terkadang adanya unjuk rasa atau demonstrasi dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Dan yang terakhir bersifat melekat. Oke. Bapak ingin tanya yang terakhir ini, siapa yang kira-kira yang ingin menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Jadi pengawasan melekat ialah pengawasan yang dilakukan seorang pimpinan secara berjenjang dari tingkat bawah sampai atas. Oke, jadi itu anak-anak jawaban dari teman kita saudari Berasari. Pendapat dia adalah pengertian pengawasan, bentuk pengawasan yang bersifat melekat, pengawasan yang dilakukan seorang pimpinan secara langsung agar apa? Agar bisa mengawasi baik dari tingkat paling bawah sampai tingkat yang paling atas. Jadi kurang lebih seperti itu. Artinya sifat melekat adalah tugas pimpinan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Apakah semuanya masih bingung terhadap materi yang Bapak sampaikan? Silakan sampaikan. Oke. Karena kondisi yang tidak mengenakan Bapak, maksudnya seperti sudah lesu semua gitu. Oke, Bapak akan bikin sedikit hiburan lah untuk kita semua ya. Oke, siap? Oke, setuju, Pak. Oke. Angkat kedua tangan. Sederhana mungkin bagi Bapak sederhana, tapi ya mungkin semoga bisa membangun semangat teman-teman semua ya. Angkat kedua tangan. Gerak lambat, gerak lambat. Semakin cepat, cepat. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Wah. Oke, karena semuanya ada semangat kembali, kita lanjut ya. Oke, biarpun hujan, yang penting masih tetap semangat ya untuk anak-anak semua. Kita akan lanjut ke materi kita yang terakhir, yaitu sasaran pengawasan. Materi kita yang terakhir yaitu mengenai sasaran pengawasan. Apa sih Pak sasaran pengawasan? Sasaran mungkin kita tahu sih, arti sasaran itu kurang lebih seperti target dan segala macam. Artinya sasaran pengawasan ini harus bersifat efisiensi. Efisiensi. Apa Pak pengertian efisiensi Pak? Pengertian efisiensi yaitu perbandingan antara output dan input. Nah, jadi perbandingan seperti apa sih Pak? Mungkin anak-anak semua tahu pengertian output mungkin mengeluarkan input masuknya atau hasil. Jadi pengertian dari efisiensi yaitu perbandingan antara output dan input, yang artinya jangan sampai pengeluaran yang lebih besar. Pengeluaran yang dikeluarkan seperti apa Pak? Misalnya alat, tenaga, dan lain-lain. Nah, jadi jangan sampai pengeluaran seperti ini lebih besar daripada hasil yang dicapai nanti. Input ini lebih kepada hasil. Jadi targetnya adalah hasil ini harus lebih besar daripada output tadi. Artinya input harus lebih besar masuknya daripada output. Karena hasil ini lebih menggambarkan semuanya. Artinya memang kebijakan, rencana yang telah ditetapkan awalnya sudah tercapai dengan maksimal. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi apa sih Pak sasaran pengawasan yang lain? Misalnya bentuknya sasaran pengawasan yang lain. Pertama, menggunakan alat hematnya. Nah, artinya apa? Menggunakan sesuatu itu jangan sampai tidak diperlukan tapi digunakan. Itu kan artinya menyia-nyiakan atau
dalam bentuk pengawasan itu sendiri, artinya ada hal yang tidak bermanfaat untuk dilakukan. Jadi artinya alat ini harus digunakan sehebat-hebatnya. Penggunaan alat, penggunaan yang kedua yaitu struktur harus sesuai dengan pola yang direncanakan. Artinya jangan keluar daripada rencana yang telah ditetapkan, harus sesuai dan searah dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya begitu. Oke, yang terakhir dalam sarana pengawasan yaitu harus bersifat dari maksudnya adalah wewenang, tugas, dan lain-lain harus ditentukan dengan pertimbangan objektif rasional. Artinya apa sih Pak yang dimaksud dengan objektif rasional? Artinya dalam hal seperti ini kita itu harus bersifat netral. Artinya jangan sampai dipertimbangkan karena dasar suka dan tidak suka. Jangan sampai seperti itu, harus netral. Kurang lebih bahasanya seperti itu, harus netral dalam melaksanakan kebijakannya gitu. Jadi mungkin untuk anak-anak hari ini kurang lebih seperti inilah paparan materi yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mungkin nanti di akhir kelas anak-anak bisa memberikan saran kepada Bapak. Tujuannya apa? Tujuannya agar Bapak bisa meningkatkan kualitas pembelajaran Bapak, meningkatkan bagaimana sih Bapak menguasai kelas lebih baik. Nah, Bapak sangat butuh suara anak-anak semua. Jadi jangan takut untuk berbicara. Disinilah kita belajar untuk menjadi seorang yang aktif. Bapak harap nanti jangan kedua temannya tadi ya yang aktif, nanti semuanya harus ikut aktif, ikut bertanya dan lain-lainnya ya. Oke, baiklah anak-anak, mungkin cukup untuk kelas kita hari ini karena jam pelajaran kita juga sudah habis. Nah, untuk minggu depan nanti ini nomor Bapak. Nah, wah Bapak kenapa Pak? Kasih Pak nomor, ini adalah nomor WA Bapak. Nah, nanti untuk anak-anak semua silakan tanyakan kepada Bapak walaupun di luar jam kelas. Bapak hanya ingin kalian semua aktif dalam belajar. Agar apa? Agar ilmu kita bukan hanya di kelas, tetapi di luar kelas pun kita aktif untuk belajar. Karena belajar itu bukan hanya di sekolah. Belajar itu baik di sekolah maupun di luar sekolah dan lain. Nanti silakan hubungi Bapak sudah yakin juga semuanya punya handphone kan. Nah, jadi manfaatkan handphone kita untuk hal yang lebih baik, untuk hal yang lebih bermanfaat bagi kita, negara kita, keluarga kita, dan orang tua kita. Mungkin sekian dari Bapak. Mungkin Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.